Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara pemirsa. Malam Natal yang pertama di kandang Betlehem Yudea, lahirlah Yesus Juru Selamat manusia, Anak Allah, Khalik alam semesta. Warisan yang bahagia, ialah Yusuf dan Maria, menyambut Yesus Juru Selamat manusia, Anak Allah, Khalik alam semesta. Yesus telah datang ke dunia ini menjadi penebus umat manusia, agar yang menerima Dia masuk ke surga. Malam Natal yang pertama di kandang Betlehem Yudea, lahirlah Yesus Juru Selamat manusia, Anak Allah, Khalik alam semesta. Yesus telah datang ke dunia ini menjadi penebus umat manusia, agar yang menerima Dia masuk ke surga. Malam Natal yang pertama di kandang Betlehem Yudea, lahirlah Yesus Juru Selamat manusia, Anak Allah, Khalik alam semesta. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan edisi hari Natal terakhir. Dan saya mengajak saudara sekalian, masih ada pesan khusus daripada Tuhan untuk kita di minggu terakhir bulan Desember ini. Dan saya mengajak kita sekarang mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya kita jangan salah melangkah. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan masih di seputar Natal. Kami berdoa supaya kami mulai menghargai Tuhan, karena Tuhan yang mengatur hidup kami dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru Matius pasal 2 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Matius 2 ayat 19 sampai 23. Kita membaca ayat 19 dan 20 lebih dahulu. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Amin. Saudara pemirsa, dalam bagian ayat firman Tuhan ini kita melihat dengan jelas bagaimana Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang mengerti dan peduli kepada hidup kita. 12 tahun mereka mengungsi, 10 tahun ya, karena waktu itu Tuhan Yesus sudah umur 2 tahun, 10 tahun mereka mengungsi di Mesir. Boleh jadi Yusuf sudah enak hidup di sana karena dia tukang kayu. Para penafsir mengatakan bahwa begitu sampai di Mesir, dia mulai
booking orang, dipesan orang untuk bantu membangun rumah mereka, memperbaiki rumah mereka yang sudah perlu direnovasi dan lain-lain. Jadi, dan mereka punya bekal, toh? Tadi saya sudah katakan bahwa mereka orang Majus itu membawa emas, kemenyan dan mur. Kemenyan dan mur juga barang yang mahal, ya, karena itu tidak terdapat di Israel, itu impor dari India. Saudara pemirsa, jadi di sana mereka sudah nyaman dan enak. Tetapi tujuan Tuhan bukan tinggal di sana. Nah, itu tiba waktunya setelah Herodes yang tadi mau membunuh Yesus dan sudah membunuh anak-anak di Bethlehem. Herodes itu sudah mati, tetapi ada sesuatu yang luar biasa, rahasia di sini. Lalu Yusuf, ayat 21, Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Yang menarik ialah dulu Yusuf dan Maria menikahnya di Nazaret. Kemudian Yesus lahir di Bethlehem sesuai dengan nubuatan daripada Tuhan, mengungsi ke Mesir karena terancam, sedang kembali lagi, dan itu yang saya katakan luar biasa Tuhan kita. Yusuf kemudian tidak berani pulang ke Bethlehem oleh karena Arkelaus, mungkin waktu itu Arkelaus juga sudah tua, sudah berumur maksud saya, sehingga dia tahu persis masalah tentang dari ayahnya, tentang ini Yesus yang lahir itu adalah disebut oleh orang Majus sebagai raja orang Yahudi. Jadi masih ada bahaya, dan itulah luar biasanya Tuhan menghargai apa? Logika manusia, pertimbangan manusia, namanya Yusuf. Dan Tuhan mengintervensi dia lagi untuk dia boleh pergi ke mana yang menjadi pertimbangannya. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Dia tidak punya rencana sebelumnya. Mungkin dia bilang, Tuhan, biarlah kami tinggal terus di Mesir sampai Arkelaus meninggal. Kalau sampai tunggu lagi, maka Yesus tidak pernah benar-benar menjadi orang Israel. Mungkin dia sudah merasa diri sebagai orang Mesir. Saudara pemirsa, itulah yang harus kita ingat sekarang, betapa Tuhan menghargai juga keputusan saudara sekalian. Misalnya, jangan sudah katakan 100% jodoh itu datang dari Tuhan. Tidak. Tuhan juga memberi kesempatan kita untuk memilih. Ketika saya mau menikah dulu, saya memang berdoa kepada Tuhan. Tapi saya juga dengar nasihat dari orang lain. Sampai mau tamat saya belum punya pacar. Ya. Kemudian ada adik-adik datang kepada saya, orang Kalimantan, ya, adik-adik perempuan, mereka katakan kepada saya, abang, bahaya kalau abang tamat kemudian pulang ke Kalimantan dan tidak ketemu dengan seorang gadis yang hamba Tuhan, katanya. Kemudian saya dengar mereka, dan mereka juga yang katakan, kayaknya kakak itu cantik, ya, dan dia baik hati dengan kami juga. Maka saya kemudian saya mulai berdoa, dan kemudian tentukan pilihan kepada Ibu Selvi. Jadi Tuhan
Tuhan menghargai cara berpikir kita. Sampai ada seorang hamba Tuhan katakan, ketika kita baca Alkitab, jangan potong kepala kita taruh di laci meja. Maksudnya ada orang yang begitu ekstrim sehingga mengatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah menghargai logika dan pikiran manusia. Di sini kita belajar tentang bagaimana Tuhan itu memperhatikan hidup kita, dan melalui cara itu coba saya lihat ayat 23. Tuhan mengenapi nubuatan para nabi. Yesus disebut sebagai orang Nazaret. Jadi hari ini kita belajar bahwa kita boleh menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, tetapi final keputusannya terletak pada Tuhan sendiri. Mengakhiri bulan Natal ini saudara sekalian, saya ingin menolong kita semua untuk, kalau Tuhan menghargai kita, maka sudah wajib kita menghargai Tuhan. Mari dengarkan keputusannya, dengarkan pengenapan janjinya, maka saudara akan aman sampai kepada tujuan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Selamat Hari Natal. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk anugerah-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Mengakhiri bulan Desember ini Tuhan, kami sungguh berdoa supaya semua pemirsa menyadari bahwa kalau Tuhan begitu menghargai cara berpikir Yusuf, logika Yusuf, maka Tuhan juga perlu kami hargai sungguh-sungguh bahwa Tuhan yang menentukan arah langkah kami, yang patut kami ikuti seumur hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.